Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dalam materi teknologi informasi dan komunikasi untuk tingkat dasar. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas bagaimana caranya membuat kelas online. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi bagaimana caranya membuat kelas di Google Classroom. Seperti biasa, silahkan Bapak Ibu buka Google Chrome-nya ya, kita akan bekerja di Google Chrome. Nah, kemudian pada address bar, silahkan diketik classroom.google.com ya. Nah, kemudian kita klik buat atau gabung dengan kelas. Kita klik tanda panah ini ya, kemudian akan muncul dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Kita akan buat kelas, klik buat kelas, kemudian kita centang saja ini persetujuan yang diminta oleh Google Workspace for Education. Klik lanjutkan. Nah, nama kelas misalnya kelas 8A ya. Kemudian mapelnya misalnya IPS. Oke. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu ini sudah jadi ya, eee, kelas online kita menggunakan Google Classroom. Ini seperti ini. Ini ada beberapa fasilitas yang harus kita isi ya. Misalnya ada tugas kelas, kemudian orang, kita bisa menambahkan pengajar maupun menambahkan siswa dengan, alamat emailnya ya, kemudian ini juga ada nilai. Nah, di sini juga, ketika kita pertama kali, membuat, Google Classroom akan muncul, perintah untuk membuat pengumuman yang akan dibagikan di kelas. Oke, misalkan kita buat saja, misalnya selamat datang di kelas 8A gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin Bapak Ibu, isi pengumumannya bisa apa saja ya. Oke, kalau sudah kita klik posting. Ini sebagai pengumuman pertama. Nah, untuk tampilan banner ini ya yang berwarna biru ini kita bisa sesuaikan ya, sesuaikan warnanya. Kemudian juga kita bisa mengupload foto ya. Oke, kita coba pilih apakah ada di sini bahasa dan sejarah. Nah, kita coba yang ini. Oke. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik pilih tema kelas. Nah, sudah simpan saja. Oke, kita coba sesuaikan lagi. Apakah kita bisa mengupload foto? Tapi saya rasa untuk tampilan banner ini sudah saja disesuaikan dengan tampilan banner yang disediakan oleh Google Classroom. Selanjutnya untuk tugas kelas, Bapak Ibu tinggal mengklik saja tugas kelas ya, kemudian klik buat.
Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, yaitu tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, kemudian ada gunakan kembali postingan dan topik. Kita lihat satu persatu, misalnya tugas. Nah, ketika kita klik tugas akan muncul memposting sekarang atau merencanakan di awal. Artinya kita tidak harus, ketika membuat tugas ini tidak harus dipostingkan sekarang, tetapi juga bisa, nanti, dipostingkan atau dijadwalkan kemudian, untuk kemudian nanti diposting sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Kita okekan saja ini Bapak Ibu. Oke, misalnya ini judulnya sesuai dengan, mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya, misalnya judulnya tugas satu itu mengenai iklim, di Indonesia misalnya. Kemudian di sini Bapak Ibu, boleh, apa, menyisipkan petunjuknya cara pengerjaan tugas itu. Boleh di sini Bapak Ibu misalnya, anak-anakku semuanya silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan misalnya. Dengan ketentuan silahkan ini terserah Bapak Ibu ya nanti mau seperti apa petunjuknya. Selain itu juga di tugas ini Bapak Ibu bisa menyisipkan, link Google Drive atau link YouTube atau membuat, sendiri tugas atau mengupload atau bisa juga menyisipkan link. Itu mengenai tugas, saya rasa nanti Bapak Ibu silahkan explore lagi sendiri ya. Kemudian selanjutnya selain tugas, oke tugas tadi, kemudian ada juga tugas kuis. Nah, kita okekan saja. Nah, kuis itu bisa dibuat di Google Form ya atau di Google Formulir, untuk judul dan petunjuknya sama. Mengenai pertanyaan-pertanyaannya, apakah itu pilihan ganda atau, pertanyaan, terbuka ya, dengan jawaban singkat itu nanti dikerjakan di Google Form. Kemudian ini adalah fasilitas untuk melakukan setting mengenai, untuk siapa tugas ini diberikan, apakah semua siswa atau beberapa siswa saja, kemudian ini poinnya. Jika mengerjakan maksimalnya 100, ini tenggat waktu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa menentukan batasan waktunya kapan tugas ini harus sudah terkumpul dengan memilih tanggal ya. Kemudian topiknya, nah tugas ini mengenai topik apa juga bisa Bapak Ibu buat. Kemudian juga ada rubrik ya Bapak Ibu, oh untuk rubrik di sini kosong. Hal yang lainnya sama di dalam tugas kuis ini Bapak Ibu juga bisa menyisipkan link Google Drive, link YouTube, kemudian upload dan, link alamat URL ya. Nah ini bisa menambahkan juga dokumen, slide, spreadsheet ya biasanya Microsoft Excel atau apapun yang sejenis, kemudian gambar juga formulir. Itu mengenai tugas kuis, kemudian
Nah, pertanyaan ya, dalam hal ini Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan di beberapa kelas, jadi tidak hanya di satu kelas ya. Ini fasilitas baru dari Google Classroom. Di sini tertulis, kini Anda dapat menetapkan batas waktu, tanggal publikasi, dan topik untuk tugas kelas di pengumuman beberapa kelas. Oke, kita tutup saja. Sama Bapak Ibu caranya ya. Nah, ini pilihannya boleh jawaban singkat atau pilihan ganda. Kalau tadi kan kita membuat pertanyaannya di Google Form. Kalau yang ini kita bisa langsung membuatnya di sini. Ini untuk settingnya sama, nanti silahkan Bapak Ibu explore juga. Kemudian ada materi ya. Nah, dalam materi ini Bapak Ibu bisa, disisipkan di sini ya. Tuliskan judul materinya apa, kemudian deskripsinya apa, materi itu disimpan di mana, boleh dilampirkan link Google Drive-nya atau video YouTube-nya, atau Bapak Ibu bisa, menyimpan materinya di dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar, maupun formulir. Atau juga bisa dalam bentuk upload filenya langsung, atau bisa, men-share link tempat, materi itu berada. Di sini juga sama, di sebelah kanan ini, diperuntukkan bagi siapa materinya, kemudian topiknya apa juga bisa kita tentukan ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada fasilitas kita bisa menggunakan kembali postingan ya. Kalau kita misalnya sudah ada postingan di sini, nah ini misalnya kita bisa gunakan lagi, kemudian kita centang buat salinan baru dari semua lampiran, kemudian kita bisa klik gunakan kembali. Selanjutnya, ada topik ya. Nah ini topik, kita bisa menambahkan topik, misalnya, kita buat topik, Bapak Ibu bisa membuat, sesuai dengan kebutuhan di kelas Bapak Ibu. Kita tinggal, tambahkan saja ya. Nah ini topiknya, misalnya di topik itu Bapak Ibu ingin menambahkan apa, atau kita ganti, link apa itu bisa ya. Misalnya di topik ini topik bisa berisi, materi pokok yang tercantum dalam mapel Bapak Ibu mapel yang diampu oleh Bapak Ibu, dan kita bisa buat tugas di sini. Oke. Nah, topiknya kita misalnya di ini, perubahan iklim Indonesia. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Caranya sama, dimasukkan judul, kemudian kalau sudah, nanti si tugas ini akan muncul di sini. Baik Bapak Ibu, demikianlah, tutorial singkat mengenai dasar-dasar pembuatan kelas online ya melalui Google Classroom. Bapak Ibu wajib mencobanya, membuat, seolah-olah, membuat kelas online ya, lengkap dengan siswa, kemudian lengkap dengan, materinya, termasuk tugasnya, semuanya harus, ada, sebagai sampel saja. Terima kasih, sampai jumpa pada bahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.